Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua warga Desa Sukawedi. Selamat datang di Do You See What I See lagi. Ya seperti biasa. Kita sekarang sesinya selalu begini ya. Kita kedatangan tamu-tamu istimewa, cerita-cerita gitu deh. Yang jelas menyenangkan kalau ngobrol sama orang yang punya cerita macem-macem itu. Jadi kemana-mana obrolannya nggak cuma cerita terus berhenti di bingung mau ngomongin apa lagi. Nah, gara-gara selalu ngomongin sama ngobrol sama teman-teman yang punya cerita jadi malah jadi berkembang. Jadi kontennya juga panjang gitu ya. Lagi-lagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Yang kali ini benar-benar istimewa ya karena tamu yang akan saya kenalkan habis ini itu punya pengalaman luar biasa. Beliau ini perempuan gitu ya, yang jelas jauh lebih berani daripada saya. Karena saya orangnya penakut gitu ya. Nah, ini langsung saya kenalan aja, nggak usah pakai basa-basi. Kita sambut Mbak Ana. Halo, assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di Akhirnya mobil. loh, akhirnya. Ini jadi Iya. teman-teman warga Desa Sukawedi, aku punya panggilan ya, Mbak Ana, buat teman-teman yang dengerin Do You See What I Oh, See. Panggilannya warga Desa Sukawedi. Sukawedi. Karena Sukati saya juga, Wedeni. iya, Sukati. saya pendengar setia di You See What I See juga. Uh, Terima kasih. Saya juga baru Sama-sama. baru tahu nih kemarin kan sempat ngobrol DM-an sama Mbak Ana. Terus Hmm, ternyata Mbak Ana ini punya podcast horor juga, namanya ya, Podcast Kisah Horor, kisah horor. ada di Spotify. Nanti linknya aku taruh di bawah. Jadi lagi-lagi kalau teman-teman merasa sehari dengerin konten tuh cuma 1, 2 tuh kurang gitu ya, tambahin lagi sama Mbak Ana. Ini, Podcast iya, kisah horor. kisah, Horornya biasa ya, aja aneh ya, Mbak. iya biasa horor. HOROR. Oke. Udah berapa episode sampai saat ini? Udah di saat ini sampai besok itu udah 177 episode. 177 episode. Iya. Wow. Jadi bisa maraton sampai tengah tahun kalau teman-teman mau dengerin. Nah, tadi oh ya, saya tuh kemarin juga sempat nanya sebelum bikin podcast, Mbak Ana tuh kan punya YouTube ya. Iya. YouTube-nya terus terang ini yang membuat kenapa tadi saya bilang Mbak Ana ini super pemberani gitu ya. Karena Mbak Ana sendiri suka menelusuri sesuatu ya. Iya. Konten di YouTube-nya itu Mbak Ana jalan-jalan buat datang ke tempat-tempat yang bisa dibilang urban legend tempat gitu ya. Angker gitu aja sih. Oh jadi, gitu. Terbengkalai, tempat yang terbengkalai gitu. Mbak Ana sendiri ininya di mana tinggalnya? Maksudnya selama YouTuber di Surabaya. Oh di Surabaya. Jadi semua Tapi konten kalau, ini Surabaya? oh enggak, ada yang di luar kota juga, di Semarang ada, di Jawa Timur itu kayak Blitar, Malang ada, di Purwokerto ada, di mana-mana ada. Dan jadi bikin konten itu emang nyamperin tempat gitu atau Iya. Wah nih pas lagi liburan ke sini coba cari-cari gitu apa gimana? Enggak. Kalau ada niat, ada sangu, uang saku, ya ke sana. Dan itu sendirian, Mbak? Sendirian. Astaga, aku aja kalau gelap ke kamar mandi masih ditemenin ini. Motivasinya apa, Mbak? Wah ini keren. Sih motivasinya. Penasaran aja sama dunia hal gaib ya. Dari dulu tuh pengen banget yang namanya bisa ngelihat hantu. Pengen banget lihat hantu. Oke. Iya. Tapi maksudnya emang dari kecil nggak lihat gituan kan? Enggak. Udah pernah nyoba juga sih dulu itu kayak apa? Kayak bisa tahu nggak sih kalau yang di Google itu cara-cara untuk bisa lihat hantu. Kayak ada ya? Ada tanah kuburan di sini tengah malam dari kuburan. Pernah nyisir tengah malam di depan kaca gitu, pernah kayak gitu-gitu udah pernah.
Jadi tapi nggak ngefek. tutorial cara melihat hantu itu udah dilakukan gitu. Udah, nggak ngefek. Nggak ngefek, Wah, nggak tahu ya. wah gila 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 gila. Wah, kayaknya baru sekali aku lihat orang kayak Mbak Ana. Banyak banyak teman-teman yang nggak pengen kena kejadiannya. Ada orang yang, ya oke lah, jempol lah Yang belum pokoknya. saya Nggak. eksplor cuma yang pengen saya eksplor adalah rumah Eyang yang di Jogja. Oke. Padahal aku Belum udah boleh. pernah ke sana sama kalau dengerin Do You See What I See sama Mas Ronald. Iya, Mas Ronald udah. tuh malah udah pernah ke sana ngelihat ya. Keren. Saya pengen ke Eh, sana. tapi Tapi ya katanya udah itu dijual ya. iya tapi itu propertinya orang sih. Cuman jadi Iya, tidak rekomend. Nanti malah jadi masalah. iya. Udah punya orang lain. Oke, aku saking penasaran ya. Maksudnya dari sekian banyak tadi kan dari banyak kota Mbak Ana udah keliling. Mm-mm. Eh, terus pernah nggak sih punya pengalaman yang bisa dibagikan gitu ya sama warga Desa Sukawedi? Barangkali Pengalaman. ada satu hal yang ya kan kalau orang udah pemberani itu nggak ada ya nggak ada momen yang membekas mungkin ya kayak lihat setan setan. Tapi ada nggak di salah satu tempat yang emang Mbak Ana datengin terus ada rasa takut yang sampai sekarang kayak wah nggak terlupakan. Boleh dong diceritain. Sebenarnya sih kalau pengalaman banyak banget sih selama aku eksplor ya, Mister ya. Tapi kalau yang awal-awal waktu aku nge-YouTube itu yang paling membekas itu di Rumah Sakit Mardiwaluyo Blitar. Itu rumah sakitnya sudah terbengkalai, pembangunannya dari tahun 1942, terus terbengkalainya tahun 2010. Dan itu juga rumah sakitnya pernah dieksplor sama Kisah Tanah Jawa sama Mister Tukul Jalan-Jalan gitu. Jadi waktu saya ke sana itu kebetulan emang apa ya, lagi liburan ke rumah teman yang rumahnya di Blitar. Terus karena di situ ada tempat terbengkalai, jadi dimanfaatin momennya untuk eksplor ke sana. Ke sana itu pertama itu jam jam saya kalau eksplor tuh biasanya di atas jam 12 malam. Tapi berhubung kesananya lebih awal, jadi setengah 12 sudah mulai eksplor ke sana. Nah itu jadi teman-teman nunggunya di mobil, terus nunggu jauh dari lokasinya. Mungkin karena takut juga sih. Jadi saya datangnya tuh sendirian. Jadi banyak nih yang pada nanya, emang beneran sendirian eksplornya dan apa? Dan itu emang aku beneran sendirian kata ke sana. Yang aku awal-awal aku rasain, pertamanya nggak ada perasaan apa-apa, Mister. Dari lorong rumah sakit, dari bangsal-bangsalnya itu, terus musola, habis itu kamar mandi, kolam ikan dan lain-lain. Nah itu pertamanya nggak ada perasaan apa-apa. Terus saya keluar, niatnya mau closing. Nah pas dicek, oh kok sedikit ya durasinya. Ada sekitar 10 menitan durasinya. Nah kalau saya mikirnya kalau durasinya 10 menit belum di-cut, diedit nanti jadinya cuma sekitar 5 menit. Kan nggak asik gitu. Akhirnya saya ulangin lagi masuk ke situ, explore lagi itu. Sekarang ini sekarang nggak ada ya. Terus Ada saya tak ulang. mute Oh emang. ada. Oh ya, maaf maaf. Terus saya ulangi lagi explore ke situ. Itu sekitar jam 12 lewat 15. Jam ya 00.15 gitu ya. Saya masih situ lagi. Nah, karena saya masih pemula, saya ngerekamnya pakai handphone. Rekamnya pakai handphone sama senternya yang masih murah-murah gitu, yang harga 20-25 ribu. Nah, waktu itu senter kebetulan posisinya agak remang. Soalnya baterainya mau habis karena udah 2 kali sorot kan, dua kali take. Ini sebenarnya itu eh, aku nggak tahu ya antara percaya atau mungkin beneran real atau mungkin halu diri aku sendiri, aku nggak tahu. Tapi ini bener-bener yang aku rasain, merinding pada saat itu, dan nggak tahu kenapa pokoknya itu kayak serem banget di sana. Jadi pada saat saya ngulangin lagi di explore di sana, saya masuk di sebuah lorong, di lorong rumah sakit.
Di depan itu sudah ada tempat tiketing, apa ya, kayak administrasi. Tapi administrasinya tuh modelnya bukan yang kayak rumah sakit pada umumnya, melainkan kayak ada jerujinya, kayak tiketing gitu deh. Nah itu biasanya awal-awal biasa. Lalu masuk, pada saat masuk itu udah mulai atmosfernya beda. Jadi saat pertama saya take pertama itu atmosfernya itu masih dingin, biasa, stabil lah, nggak ada hawa-hawa panas, nggak ada hawa-hawa dingin banget, jadi biasa hawanya. Nah pada saat kedua saya masuk itu hawanya sangat panas, apa ya, gerah. Panasnya tuh bukan panas yang kayak kebakar gitu, enggak, tapi kayak hawa-hawa sumuk gitu loh, kayak apa ya, gerah banget. Nah itu udah masuk di lorong. Setelah itu saya melusurin lorong pertama, itu ada kanan kirinya itu kan bangsal. Itu masih biasa aja, nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Saat saya menuju ke kolam ikan, itu udah mulai merinding. Karena di kolam tersebut itu ada patung ikan gede banget. Ikan apa ya, saya nggak tahu ya. Kayak ikan koki atau apa. Jadi posisinya ikannya tuh berdiri. Jadi matanya tuh melotot. Nah, pada saat nyorot di patung tersebut, kayak seakan-akan matanya si ikan itu kayak ngikutin saya itu, nyorotin center. Jadi center tuh saya sengaja kayak sorot kanan kiri. Nah, si mata ikannya itu kayak ngikutin gitu arahnya. Nah itu saya dulu nggak tahu itu apakah halu atau kayak gimana, saya nggak tahu. Cuma saya mikirnya mungkin halusinasi kayak gitu-gitu aja sih gitu. Nah udah saya keliling-keliling kolam itu, di sekitar kolam itu banyak banget pohon-pohon. Itu masih terasa panas hawanya kan. Nah saya mikir ini kok panas banget ya, padahal kan sekeliling itu pohon. Kalau pohon itu kan biasanya kan hawanya adem gitu karena kena angin atau apa segala macam. Ini nggak panas. Terus saya masuk lagi ke area bangsal-bangsal itu nggak ada apa-apa sih, masih biasa-biasa aja. Yang paling serem itu adalah pada saat masuk di area musola. Jadi di area musola itu lagi berantakan banget, Mister, karena di situ sempat dipakai bekas pemilu PAM, pemilu tahun 2014 kalau nggak salah. Itu kan saya suka nyanterin, saya suka lihat terakhir ini ditinggalin tahun berapa kayak gitu-gitu kan, saya lihat dokumentasinya. Nah itu banyak banget kayak brosur-brosur pemilihan umum di situ, TPU. Nah di situ pertama awal saya masuk situ itu nggak ada apa-apa, tapi pas saya nyorot-nyorot di area musola, pada saat saya nyorot di sebuah dinding di deket apa itu kayak mimbarnya musola itu kayak ada sosok bayangan hitam di temboknya itu, tapi bayangannya itu beda. Kalau bayangan saya itu kan mungkin sosoknya kan pakai ya biasa gitu, bajunya kan saya kan pakai kaos, pakai celana biasa, tapi pada saat saya nyorot di tembok itu bajunya itu kayak apa ya, kayak dressnya tapi dress yang bawahnya itu kayak mekar gitu, kayak apa, baju noni Belanda gitu loh, zaman dulu. Nah itu tuh kelihatan banget. Terus rambutnya itu terurai, sama tangannya itu begini, dada-dada gitu. Itu Jadi emang jelas banget. dia pengen merui gitu loh. Iya, Dada-dada kayak gitu. ngasih tahu dada-dada gitu, kayak pamitan apa nggak tahu. Itu Astaga. jelas banget. Jadi dada-dadanya gini. Itu Itu jelas banget. itu Mbak Ana pakai senter gitu. Iya, center. Jadi kan saya Nggak kan terus suka nyanter-nyanter keliling-keliling. Nah itu saya fokus ke tembok itu, gitu. Jadi ada apa yang Mbak Ana pikirkan pada saat itu ketika ya emang tujuannya ke sana kan nyari kayak gitu ya. iya, Terus ketemu yang kayak saya gitu terus gimana gitu. biasa aja Wedi. sih, nggak Ya, biasa aja. yes ketemu, Itu yes gitu. Kan enggak, ada biasa aja. kan ada Karena saya mikirnya itu bayangan saya sendiri gitu. Tapi saya ngehnya itu pada saat saya udah keluar, closing di luar gitu. oke. Jadi saya cuma gini, kan posisinya saya kan juga pegang kameranya kan begini, Mister. Ya gini sama gini kan. Iya, iya nyenter. Nah, saya kira kan itu tangan saya gitu yang gini-gini. Tapi kan posisi tangannya begini. Ini saya nggak ngeh kalau tangannya tuh begini. Gitu. Ini gerak gini. Jadi gerak tangannya. Nah, itu saya nggak ngeh. Itu Itu ada sekitar
5-10 detik terus habis itu bayangannya hilang. Itu kayak Jadi nggak takut sama sekali ya berarti. Malah takutan enggak. tadi ngeliat di mata ikan tadi. Iya, itu kayak merinding banget gitu. Dan pada saat di musola itu nggak begitu merinding saya. Nah, tapi bayangannya itu nggak pekat yang bayangan banget kayak backgroundnya Mister gitu kan pekat banget Ah, gitu. ah, ah, ah. Itu bayangannya kayak agak samar gitu. Jadi Shading gitu ya. nggak lihat. Iya. Nah, yang abis itu saya masuk ke sebuah tempat wudhu sama ada toilet. Nah, Hmm. pada saat masuk di situ, yang pada saat saya take pertama itu nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada bunyi-bunyi air ngalir atau mungkin bunyi-bunyi apalah, itu nggak ada. Nah, tapi pada saat saya take kedua itu ada bunyi pemercik air di kamar mandi kedua. Pada Setelah saat saya didatengin cek, baru bunyi. iya, iya. Padahal pertama saya datengin itu Enggak. nggak ada air nyala. Tapi pada saat eh, saya datangin kedua, itu ada air ngalir di bilik nomor 2, kamar mandi paling ujung, dan yang habis itu sebelahnya itu kayak kebun, karena emang udah semak-semak Itu belukar gitu. itu tuh kamar mandi tertutup gitu. Kamar mandi musola, Iya, maksudnya tertutup dong berarti. tertutup. Tapi Terus biliknya dirimu kebuka masuk ke kan. dalam kamar mandi tertutup yang gelap gulita. Betul, betul. Karena saya mau ngecek, ini apa gitu, kok nyala? Tadi kan nggak nyala gitu. Karena kan saya lebih penasaran gitu. Ah, terus. Nah, habis itu udah, saya mikir, oh mungkin konslet. Saya lebih memikirkan logika Logis lah ya. daripada ya, oh konslet, oh mungkin pompa nyala atau apa segala macam. Udah, habis itu saya ke atas. Di atas itu Di atas tuh di adalah lantai 2 berarti. lantai Naik. 2, manjat, lebih ke manjat saya, karena tidak ada akses untuk jalan ke sana, tangga-tangganya sudah nggak ada, jadi saya manjat di sana. Itu lebih ke apa ya, bangsal kelas 1, ruang inap kelas 1 sama tempat kayak apa, laboratorium gitu. Nah, pada saat di situ saya kaget karena di lab itu ada kayak manekin yang tubuh manusia yang separuhnya itu loh, misal kayak buat praktek itu. Nah itu. Nah pada saat di situ itu sama kayak kejadiannya si ikan koi itu, matanya seakan-akan lirik gitu. Nggak tahu ya kenapa ya Mister ya. Saya ngerasa saya tuh lebih nggak begitu serem ngeliat kayak gitu tuh. Nah itu. Udah Serem selesai. lah gimana? Nggak serem. Enggak lah. Enggak Enggak lah. lah. Oh ya beda-beda. Enggak. Maaf, saya Beda ciri lah. soalnya. Habis itu saya penasaran pengen cari ruang jenazah. Wah, Karena penasaran rumah, pengen. Oke. ya, karena dulu ada pernah cerita di zaman tahun 2013 itu dulu pernah ada kejadian ibu-ibu warga di sana mm, yang melahirkan di ruang jenazah. Jadi ceritanya begini, misalnya sedikit saya cerita ya. Jadi saya dapat cerita dari warga sana. Jadi dulu 2013 ada seorang ibu-ibu suami istri itu uh, hamil besar, istrinya hamil besar. Nah, karena posisinya malam, jam 11 malam, si suaminya ini bingung mau nyari tempat rumah sakit untuk bersalin. Akhirnya dibawalah sama si suami ke rumah sakit tersebut. Nah, pada saat si suami ini datang ke rumah sakit tersebut, ini rumah sakitnya itu kan sudah terbengkalai, Mister. Tapi yang dilihat tuh rumah sakitnya masih utuh. Kayak seakan-akan itu masih ada aktivitas di sana. Dan pada saat mereka menyapa dokter, perawat di sana itu pasien-pasien itu tatapannya kosong, nggak ada kayak apa ya, ibaratnya itu kayak aktivitas yang normal di sana. Nah setelah melahirkan si suami ini pulang untuk ngambil keperluan si istri kayak baju, makanan dan lain-lain. Dan pada saat subuh balik lagi ke sana itu katanya rumah sakitnya itu sudah berubah jadi terbengkalai. Terus dicarilah si istri, ternyata si istri itu sudah berada di ruangan jenazah, keadaannya sudah melahirkan, bayinya sudah ada di samping dengan keadaan masih lengkap dengan ari-arinya, dan itu sudah nggak ada siapa-siapa di sana. Gitu. Ini Itu urban ceritanya. legend atau
Enggak, Cerita. ini real, cerita real. Oh gitu. Di rumah sakit Iya, yang dirimu datengin ini. iya. Di mana? Blitar. Itu kejadian tahun 2013. Jadi ibaratnya Oh, dia sempat sempat dilahirkan, viral juga ini cerita ini. iya dilahirkan dibantu sama jin di situ. Oke. Dan Gitu. Jadi dia udah posisinya itu dia itu udah tiduran di tempat tidur jenazah yang buat mandiin gitu loh. Nah, berarti itu yang di dari situ. apa namanya, dari keramik ya, tempat tidur yang Iya, paten yang itu dari ya. keramik. Yang dari keramik. Ini bentar. Karena saya posisi di mobil, saya nyalain dulu ini. Wah, terang kan? Oh, wes Maaf. maghrib ini. Iya. Oke, terus. Nah, di kamar mayat itu yang saya tangkap itu banyak banget suara-suara yang apa ya, yang nggak tahu dari mana asalnya. Contoh seperti kayak tembok digedor. Nah itu ada sering banget. Tapi digedornya itu nggak satu tempat, pindah-pindah. Pertama sisi kanan, terus habis itu di belakang, terus di depan, terus sisi kiri. Nah itu sering banget saya dengar itu. Tapi gedornya cuma dok dok, terus pindah lagi, dok dok, terus pindah lagi, dok dok kayak gitu. Itu sekitar ada 3 kalian selama saya singgah di sana. Sudah saya singgah center, tidak ada kejadian. Puncaknya pada saat saya mau balik, mau closing, niat saya mau closing di depan ruang jenazah. Pada saat saya mau nyenter kan kalau closing handphone kan saya hadapin di depan. Pada saat saya mau closing, posisi di belakang itu ada jendela dan lebih ke ruang jenazah. Di situ saya melihat, mungkin halus juga sih ya, melihat sosok bayangan hitam gede banget, tapi nggak kelihatan mukanya, cuma sosok bayangan hitam gede banget, dan itu kayak seakan-akan ngedeketin saya. Dan itu dari situ saya agak sedikit merinding, takut, terus saya lari ke bawah sampai jatuh karena kan posisinya manjat saya itu kan ke atas itu. Saya jatuh, habis itu saya lari ke depan. Nah, pas saya lari ke depan, ngelewatin lorong, saya kan agak jalan cepet tuh karena capek. Itu kayak kedengeran di telinga kiri saya itu kayak ada suara orang, kayak orang sakaratul maut itu loh, mister yang ngorok kayak gitu-gitu. Itu jelas banget di sebelah kiri. Terus ada suara abis itu di sampingnya suara kayak nafas yang berat banget. Ya apa ya? Orang sakaratul maut gitu loh. Iya. Gitu-gitu. Aha. Nah, itu udah mulai merinding karena saya takut nanti kesurupan, takutnya di situ. Karena saya mikirnya takutnya kesurupan aja dan saya nggak ada siapa-siapa di sana. Saya putuskan untuk closing di depan aja setelah ketemu teman-teman itu. Oh, tapi ada Itu sih teman menurut saya. yang nungguin. Teman nungguin, tapi nggak di rumah Nggak sakit ikut. tersebut, Oh, nggak melainkan ikut turun. jaraknya sekitar 500 meter dari rumah sakit. Jadi mereka nunggu di Wah, tuh man warung. 500 meter. Iya, karena ini kan kebetulan saya Oh, lagi main ke berlibur rumah ya. temen. Iya, ke rumah temen yang rumahnya emang kebetulan di Blitar. Itu kurang lebih cerita. Jadi cerita si rumah sakit ini ada yang caught on cam nggak? Apa? Ada yang ketangkap kamera nggak? Oh, enggak. Kan Enggak maksudnya ada. nyorot apa gitu kan tadi. Ada yang Iya, dada-dada. saya harap itu emang kebanyakan itu bisa nyorot ke kamera gitu, misalnya. Tapi nggak tahu, setelah dicek-cek itu nggak ada. Cuma kalau misalnya ada suara nafas itu kedengeran. Kedengeran? Ya, itu banyak banget dari subscriber itu kayak mendengar gitu. Oh, ada Terus, footage-nya berarti. ya, terus Ada banyak linknya juga berarti. tuh. Ini video ini udah Ada. rilis berarti. Wah, Udah lama banget, 2019. Berapa yang nonton? Masih 4.000. 4.000 ya udah, Masih nanti 4.000, 5.000. teman-teman Tapi kalau kan penasaran ke situ ya. ada sih sebenarnya cerita yang paling serem banget sampai puluhan ribu yang nonton, tapi mungkin Ada yang ketangkap kamera. Jadi selama jalan-jalan serem ini. ada di explore di rumah terbengkalai yang rumahnya ini masih banyak barang-barangnya, ada mobilnya juga, pokoknya masih lengkap banget barang-barangnya, Mister. Ada yang ketangkap di kamera. Ada kuntilanak, ada. Oh, sorry. Wah. Saya nggak bisa ngelihat, tapi subscriber saya yang lihat
terus saya lihat di video saya ternyata ada Itu ketangkep. publish. Publish. Maksudnya kalau kita lihat juga kelihatan gitu ya. Iya, publish. Dan itu saya datang dalam kondisi datang bulan juga. Emang ngaruh ya sebenarnya? Nggak tahu sih, Mister. Katanya sih ngaruh. Karena kan wanita kalau lagi datang bulan itu kan ngeluarin darah kotor. Dan si Miss K Oke. ini kan yang suka dengan Mitos hal-hal lah yang ya, mitos gitu ya. ya. Tapi kan saya nggak tahu. Jadinya saya mau memecahkan mitos itu. Apakah benar ngaruh apa enggak? Apakah Saya ke sana. how to yang ada di Google dan YouTube itu benar gitu? Tapi kebanyakan Mungkin enggak ya. Kebanyakan enggak caranya. enggak. Mungkin saya lagi dapat jackpot aja sih. Nggak ngeliat sebenarnya. Saya nggak ngeh. Tapi di video tangkep. Tapi ya Mbak Ana ya, aku tuh pernah satu waktu kapan ya? Udah lama deh pokoknya, mungkin 2 tahun lalu sebelum pandemi gitu ya. Ada tuh komunitas yang suka jalan-jalan ke fotografer hantu Indonesia. Kayak gitu-gitu, tapi emang ini pecinta kayak gitu-gitu. Terus aku nggak tahu ini mereka tayang di mana atau mungkin kerja sama TV. Nah, aku tuh dihubungin sama pihak penyelenggaranya. Mereka minta aku jadi hostnya gitu kan. Terus aku bilang enggak, sorry aku nggak ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi seru loh, Mister. Sekali-sekali coba. Aku pernah tuh sekali kopdar di apa namanya di Bandung. Jadi aku kopdar sama teman-teman di Bandung. Jadi waktu itu aku lagi di Bandung, terus aku bilang aku lagi nginep nih di Hotel Asia Afrika gitu kan. Di Jalan Asia Afrika. Terus ya udah ketemuan yuk di Braga gitu kan. Jadi kita ngumpul tuh teman-teman pencerita Do You See What I See. Di situ ada salah satu pencerita namanya Mbak Sofi, itu juga suka kayak dirimu gitu, cuman aku nggak tahu dia apakah dia punya channel juga atau enggak gitu ya. Terus dia ngajakin, ayo kesini yuk. Aku nggak mau nyari perkara ya sebenarnya. Aduh. Tapi nah itu dia, makanya kan ada orang yang punya ya ada orang suka naik gunung, ada orang suka main sepeda. Ini mungkin Mbak Ana punya hobi yang luar biasa. Luar biasa. Ini sebenarnya aku punya rencana, Mister. Jadi kan sekarang kan saya kan udah nggak nge-YouTube lagi, tapi beralih ke podcast. Tapi kemungkinan nanti YouTube-nya bakal aku hidupin lagi. Jadi pengen banget, kan kalau podcast kisah horor itu kan menceritakan tentang pengalaman horor teman-teman yang dikirim via email. Nanti aku ceritain kembali. Nah itu ada sesi di mana aku pengen banget itu cerita horor tapi di lokasi angker. Oh, gini aja. Nanti kapan Mbak Ana live gitu kan? Wah. Live Zoom tapi kita live di Do You See What I See, yang nonton kan banyak tuh. Jadi kita Zoom gini, Zoom-nya nyala gitu ya. Zoom-nya nyala. Boleh. Aku hanya komentator aja ya. Kayak aduh. Jadi rencana mungkin pertama kali saya pengen untuk ngelakuin itu di Hotel Niagara Malang, karena di hotel tersebut hotel ini ada enggak, maksudnya hotelnya ada masih jualan enggak, ntar bahaya kalau masih gitu. Dong. Emang boleh? Boleh, udah banyak banget sih YouTuber. Serius udah diizinin gitu ya? Iya, udah diizinin. Asal izin nggak bermasalah dengan apa namanya perizinan dan menyangkut hajat hidup usaha orang kan? Iya. Kalau di hotel-hotel seperti ini saya izin, tapi kalau misalnya datang ke lokasi-lokasi terbengkalai nggak pernah izin, jadi langsung lompat pagar aja. Dan itu emang browsing ya, oh ada tempat ini kayak gitu ya? Iya, selalu cari. Kadang itu jalan-jalan sambil lihat-lihat lokasi angker, di mana nih yang paling seru. Oh ini nemu, bagus banget. Ya udah langsung. Ya udahlah, berarti Mbak Ana wajib cerita terus nih sama aku, cerita pengalaman. Berarti kan banyak ceritanya dong. Warga Desa Sukawati didengerin aja ya, dengerin dan nonton nanti di channel YouTube ya Mbak Ana kalau ini lagi. Siap. Udah mau maghrib tuh nih jam segini. Iya, udah gelap.
ngobrol sebentar tuh nggak asik ya. Ya, iya karena banyak kesibukan, Mister. Enggak juga. Iya nih. Baik, ya lagi. Habis ini lagi ya. Kita lagi ya. Pokoknya begitu available, kita teleponan kayak gini aja. Dengerin cerita-cerita. Kabarin aja. Siap, asik. Buat teman-teman warga Desa Sukawudi, sekali lagi nanti aku akan menyertakan link dari podcastnya Mbak Ana, podcast kisah horor yang udah ada 177 episode. Yang kedua, tentu saja, ya mungkin kalau teman-teman penasaran yang suka lihat perjalanan menantang ya, yang tahu mungkin urat takutnya udah putus Mbak Ana nih. Nonton nanti di channel YouTube-nya, jangan lupa di subscribe juga buat nonton. Barangkali Mbak Ana butuh teman ya, nanti live sendiri atau ya aku operatorin aja gini ya, Zoom sambil jalan-jalan. Mudah-mudahan kameranya mumpuni untuk low light. Nanti live di channel YouTube-nya di Siwatashi boleh banget. Wah, anytime. Sebenarnya dulu kita tuh sering live Mbak hari Sabtu, cuman ya kemarin ada setiap Sabtu malah kebetulan ada banyak kesibukan, jadi sempat terbengkalai sesi live-nya. Tapi bisa aja nanti kita bikin sesi-sesi live lagi ya. Ini kan recorded ya, ini pre-record, jadi kalau teman-teman nonton ini udah direkam. Tapi kalau nanti kita mau live, mau cerita ngalor ngidul panjang gitu, bisa aja ya Mbak ya. Atau mungkin gini aja Mister, kalau mungkin Mister butuh karyawan untuk eksplor tempat terbentar, saya siap. Saya siap nonton kontennya aja gitu ya. Mumpung saya masih bujang, saya siap. Aduh. Ada yang mau temenin tuh Mbak Ana di Surabaya. Banyak loh pendengar, pencerita Duyus Siwataisi Surabaya juga banyak kok. Iya. Jadi ya kita bisa kontak-kontak. Nanti aku sertain juga Instagramnya Mbak Ana. Jadi kepoin, follow, temenan deh sama Mbak Ana. Kalau ada yang punya sehobi kan ya. Kalau saya emang anaknya penakut aja. Suka nonton horor tapi ya kalau jalan-jalan belum ada ini nyali buat kesana. Belum ada ide. Belum ada tujuan hidup ke sana. Coba sekali-sekali. Oke Mbak Ana, udah maghrib kayaknya nih di sana juga. Iya, udah maghrib. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Beruntung sekali ya gara-gara bikin konten bisa ngobrol lintas kota gini jauh. Gara-gara Zoom dan teman-teman juga bisa enjoy kan obrolan. Ya kadang-kadang ada yang nanya soalnya kenapa sih nggak diundang ke studio dan segala macam, ya banyak batasan lah. Kalau lewat konten seperti ini kan tidak ada batasan malah ya, kita bisa kapan saja di mana saja. Mbak Ana lewat lagi di mobil bisa gitu kan. Iya. Oke, gitu aja Mbak Ana. Saya terima kasih nih udah mau share satu ceritanya dari sekian banyak cerita yang akan diungkap nanti di kesempatan lainnya. Saya juga akan main ke channelnya Mbak Ana, jadi akan berbagi cerita juga di sana. Jadi itu tuh keren cerita lah intinya. Terima kasih Mbak Ana. Sampai ketemu lagi di Duyus Siwataisi. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. 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 Hello.